Nah, di saat Anda mulai memperhatikan perhatian, itu ada namanya persatuan. Sesuatu ini seakan-akan terpecah-pecah karena kita tidak memperhatikan. Ya, di Jawa mengenal namanya eling. Seketika Anda eling, ya, Anda akan manunggal atau Anda mengenal persatu. Ketika Anda mulai memperhatikan dan mengarah kepada bahwa sejatinya apa yang ada di dalam tubuh kita dan seluruh piranti yang ada di jagat raya ini adalah persatuan, Anda akan mengalami fase harmonis. Jadi perhatian, persatuan, harmonis. Nah, ini semua didasari oleh cinta kasih. Cinta kasih ini selalu digunakan menjelaskan untuk terminologi persatuan. Nah, karena Anda mulai memperhatikan, Anda akhirnya mulai menyatu. Setelah menyatu, Anda terhubung. Dengan siapa? Ya, terhubung inilah disebut circle seimbang atau persatuan. Nah, di dalam berbagai tradisi ajaran dan agama, saya rasa mengajak ke sana. Bahkan di tradisi Muslim mengenal tauhid, karena dia sholat ini ya meditasi untuk memperhatikan ilah yang ada di dalam tubuh kita. Maka kita akan menyatu. Nah, kita hari ini diajak untuk menghadap sebo, menembah ke dalam tubuh kita sendiri. Karena segala hal yang kita cari itu ada di sana. Yang nanti Anda bilang cari jati diri. Jadi Anda harus mengenal rakitannya urip atau hidup ini dirakit oleh apa saja. Ya, Anda disuruh mempelajari sistem-sistem canggih yang ada di dalam diri Anda sendiri. Tapi bagaimana mungkin Anda akan memahami ketika kita tidak menghayati atau mengobservasi diri sendiri? Nah, kita terlalu tertarik untuk mengobservasi sesuatu di luar diri berlebihan. Kita tertarik hidup orang lain. Kita tertarik benda di luar diri kita. Kita tidak tertarik terhadap hidup kita sendiri. Ini yang membuat kita menjadi terseok-seok di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, fase ketika Anda mulai berdamai, Anda harus mulai memperhatikan diri Anda. Ada ginjal yang bekerja tanpa henti menyaring sisa-sisa makanan melalui urinase, darah, pH Anda, ya semuanya bekerja secara harmonis. Jantung Anda, apakah Anda pernah memperhatikan itu? Saya rasa tidak. Anda lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan drama masyarakat sosial, anak, keluarga, sekolah, kerja, dan lain sebagainya. Dan itu habis. Nah, tadi Mas Roy menyinggung bahwa meditasi berkaitan dengan energi. Tubuh kita ini bisa nyala karena energi. Orang yang hidupnya lesu, kehilangan semangat, pasti mengalami penurunan performa prima. Ketika dia tidak performa dan prima, pasti lesu, pasti amarah, pasti sambat, pasti ngeluh, pasti nelongso, dan akhirnya berada di dalam circle penderitaannya sendiri, diciptakan sendiri. Karena tidak terlatih mengolah dan menghayati piranti yang sudah dianugerahkan kepada tubuh kita. Ya, yang sudah disanggem ini, yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, maka energi inilah yang harus kita serap, harus kita produksi, harus kita jaga, harus kita berdayakan, harus kita fungsikan secara tepat di dalam tubuh kita. Kekurangan energi ini berimbas kepada sistem-sistem kita. Orang yang tidak berdamai pasti defisit, pasti mengalami energi yang menurun. Energi yang kurang, yang tidak terserap maksimal oleh tubuh, pasti akan mengkacau sistem kita. Ya, kita akan kehilangan gairah hidup. Lalu kita mencari kompensasi, kebahagiaan, kedamaian, kesukacitaan dari barang yang ada di luar, dari benda yang ada di luar. Bahkan kita menggunakan benda-benda objektif untuk meningkatkan atau meletakkan harapan kita. Nah, kalau kita ini bisa berbahagia dan terproduksi dari dalam, tubuh kita itu enak, seger, bergairah. Kita tidak butuh benda-benda untuk kita lekati. Nun sewu, termasuk bersandar kepada otoritas objek nama Tuhan. Kita tidak butuh otoritas Tuhan dan surga saat kita sudah mensurga dari dalam, saat kita sudah mekar dari dalam. Nah, masalahnya kita ini tidak dilatih mekar dari dalam, tidak bertanggung jawab untuk mekar dari dalam, tidak bertanggung jawab mengelola
sesuatu yang bisa kita olah dari dalam. Nah, ketika Anda bisa bermeditasi, minimal Anda mulai menghayati, berbicara dengan rasa Anda terhadap tubuh Anda sendiri. Tubuh ini menerima pesan dari emosi dan pikiran Anda, dari batin Anda. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, energi ini digunakan oleh dua hal di dalam tubuh kita, penggunaan energi. Satu, energi digunakan lewat daging atau otot. Berarti Anda butuh pembakaran ATP untuk tenaga bahwa Anda bisa bekerja, karosan untuk aktivitas secara fisik, itu Anda butuh otot, daging, diproduksi, energi dipakai di saat pengeluaran ATP ya, di sistem metabolisme tubuh ya. Tapi energi yang paling boros, sumber energi ini bisa kacau saat dimak kita itu guncang. Dimak itu jadi daging dan dimak. Saat pikiran kita kacau. Nah, pikiran ini terus menyebar dan ini boros. Ketika 24 jam Anda terngiang-ngiang dipermainkan oleh jejak-jejak replika pikiran Anda itu, kita pasti akan dalam jangka panjang lesu. Orang yang pikirannya berat, hidupnya akan memberat. Aktivitasnya akan menurun, sistem tubuhnya akan menurun, fungsi organnya akan menurun. Dalam jangka panjang disharmonis, malfungsi organ dan sakit. Lalu kita mencari kompensasi terhadap menelan obat atau pil. Kenapa Anda tidak melakukan preventif? Kenapa Anda suka melakukan kuratif? Lalu Anda bilang bahwa itu takdir dari Tuhan. Tidak, Anda mentakdirkan diri Anda sendiri untuk terkena penyakit dan gagal fungsi organ. Itu Anda sendiri. Dan ini suatu kejahatan. Kalau hari ini kita tidak mengajak setiap orang untuk bermeditasi ke dalam, eling tadi, sadar terhadap dirinya sendiri, ini berbahaya bagi jangka panjang. Ya, orang bisa menyerang orang karena dia kehilangan kesadaran. Kesadaran terhadap dirinya sendiri. Orang sakit kehilangan kesadaran. Orang yang marah itu mulai sakit secara emosi, secara mental. Ya. Ketika diterus-teruskan, mental akan mengarah kepada tubuh fisik. Dan Anda hanya memberi solusi hanya dengan menenun obat. Kalau saya membunuh satu orang ini tindak pidana. Tapi kalau membiarkan orang itu rentan dan sakit, tersiksa oleh sistemnya sendiri, dan kita tidak memberitahu itu, tidak membudayakan pola-pola hidup yang digunakan untuk menyejahterakan tubuh, lahir batin, ini kejahatan kolektif yang berbahaya untuk jangka panjang. Dan ini tidak ada pidananya, belum ada pidananya. Nah, sekarang kita harus bergerak maju untuk meningkatkan kualitas hidup kita melalui meditasi. Nah, salah satu peningkatan pemberdayaan ini, kalau daging berkaitan dengan kesejahteraan daging, Anda harus memperhatikan pola namanya makan. Pola makan ini di tradisi Jawa disebut puasa, yang masuk lewat mulut. Nah, pola pikiran itu masuk lewat hidung, melalui nafas. Walaupun semua yang fisik dan non-fisik ini akan saling terkait. Karena udara yang kita hirup ini menjadi penghubung. Napas ini menjadi penghubung segala hal yang ada di dalam tubuh kita, termasuk yang materi dan non-materi. Yang non-materi kita sebut sebagai pikiran, perasaan. Nah, ketika kita lihat, kenapa kita harus mengajarkan orang untuk bernapas dengan benar? Ya, karena kebenaran ini yang membuat kita akan menjadi berubah dari fase A menjadi fase B. Banyak orang hari ini tidak menghirup napasnya dengan benar. Ya, dasarnya itu. Anda tidak usah jauh-jauh ngomong soal urusan sakramen atau sakral. Kalau Anda bilang sakramen dan sakral itu hanya diletakkan di kuil kitab suci, gitu ya, tempat ibadah. Tapi tubuh Anda ini kuil suci, tubuh Anda ini adalah kitab suci, tapi Anda tidak pernah mensakralkan tubuh Anda, tidak pernah menghargai keberadaan tubuh Anda. Anda memforsir, budaya kita hari ini adalah budaya terforsir. Menjalani hidup terforsir. Dan Anda lihat, Anda lebih mensakralkan tempat, benda, kitab, daripada tubuh sendiri. Ini juga marah bahaya dan penurun. Maka dengan berlatih nafas, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan fisik, yang dimulai dari kesejahteraan pikiran dan mental, Anda bergerak untuk
berlaku manembah, sakral, mensakralkan tubuh. Karena tubuh ini